Selamat siang kepada kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya tentang sensor dan aktuator. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gideon Purba dengan NIM 14S2 1041. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan Proteus yang dimana tugasnya itu adalah mencari benda-benda sekitar yang termasuk golongan transducer. Nah, kita akan buka Proteus. Nah, yang pertama itu yang saya buat itu adalah termometer digital. Pertama kita buat new project, lalu kita buat nama projectnya apa, termo digital. Digital. Nah, kita simpan di file yang kita mau. Saya itu menyimpannya di data D. Kita buat folder baru. Buat namanya filenya di sini termo digital. Digital. Kita masuk di sini. Nah, di sini kita membuat create a schematic from the select template. Kita buat create karena kita nanti membuat skematiknya. Kita lanjutkan. Kita sini tidak membuat PCB. Kita nextkan, next, finish. Nah, untuk membuat termometer digital ini, yang pertama itu yang kita perlukan adalah kita harus mengambil komponennya itu yang pertama adalah Arduino. Arduino. Terlebih dahulu kita sediakan komponen-komponennya, lalu LM 16 kita masukkan, baru LM 35. Oke. Kita masukkan Arduino-nya, Arduino Uno, lalu kita masukkan LCD-nya, LCD LM06L, lalu kita masukkan LM35. Sudah ada komponennya, nanti kita hubungkan setiap pin yang ada di Arduino ke LM35 ini, lalu pin yang ada di Arduino kita hubungkan di LCD LM19L. Nah, kita hubungkan pin yang ada pada Arduino ke LCD LM19L ini. Pin pin PD2 yang ada pada Arduino akan kita hubungkan ke pin pin yang ada di LCD 06L ini. Kita hubungkan ke pin RS. Selanjutnya, pin PD3 juga akan kita hubungkan ke pin E yang ada ke pin LCD L06L ini. Oke. Lalu pin PD4 juga kita hubungkan. PD4. Jadi juga dengan pin PD5 kita hubungkan ke pin D5.
juga dengan pin PD6 ini kita hubungkan juga ke bar. Pin PD6 ini kita hubungkan juga ke D6. Pin PD7 kita hubungkan juga ke pin D7. Nah, selanjutnya itu nanti di dalam LCD LM06 sel ini kita harus hubungkan dia ke dalam ground. Kita cari ke dalam terminal, kita ambil ground, adaptasi, sin. Oke. Lalu pin yang RW ini, pin RW pada LCD LM06 ini kita hubungkan ke ground. Kita sambungkan. Lalu pin VSS juga kita hubungkan ke ground. Nah, sudah selesai sudah selesai kita hubungkan pin yang di Arduino dengan LCD LM06 sel ini. Lalu selanjutnya itu kita akan menghubungkan Arduino ke LM035. Nah, pin PC1 atau ADC1 ini kita hubungkan ke sumber tegangan yang ada pada Vout ini. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan ground. Kita akan kita akan kita akan pasangkan ground ini ke LM335 ini. Kita hubungkan dia ke ground. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu pada RM35 ini akan kita hubungkan ke input. Nah, kita hubungkan dia ke LM35. Sudah kita hubungkan. Nah, nanti sensor suhu LM35 ini fungsinya itu adalah untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, nanti setiap eh, LCD LM06L ini nanti dia akan mengantarkan setiap pinnya ke dalam Arduino, dan nanti Arduino ini akan mengantarkan setiap sumber kepada LM35 ini, sehingga nanti dia memunculkan berapa sumber suhu yang ada di LM06L ini. Nah, coba ambil kita ambil codingannya, kita buka Arduino. Nah, kita buka Arduino. Nah, ini codingan yang setelah saya buat. Di sini menggunakan library Liquid Crystal H. Nah, di sini juga akan kita run terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Ntar lagi di compile.
Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan mengambil filenya. Oke, kita copy, kita masuk ke dalam Proteus, kita masukkan programnya, program filenya, kita oke kan, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini dia telah berhasil. Nah, ini adalah termodigital yang dilakukan secara manual. Nah, inilah gunanya tadi fungsi LM35 ini adalah untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, jika kita ganti LM35 ini angkanya seperti kita turunkan suhunya, nah, maka LCD LM06 mesin LCD LM06 sel ini akan dia menampilkan data suhu yang akan diminta. Setelah berhasil, misalnya kita ganti tegangannya seperti 22, nah di LCD LM06 ini juga akan berubah suhunya menjadi 22 derajat Celcius. Oke, selesai. Selanjutnya itu saya akan membuat sensor suara menggunakan Arduino juga, menggunakan juga sensor suara. Kita buka terlebih dahulu Proteus. Seperti biasa, kita buka file, kita klik file, kita buat new project. Nah, kita buat nama projectnya itu apa, terserah teman-teman mau apa nama projectnya, sensor. Saya mau kasih namanya sensor suara. Nah, kita juga bisa bebas menyimpannya di mana, tetapi saya membuat menyimpannya di data D. Bebas di mana kita simpan. Nah, kita buat folder baru aja. Kita simpan di data D, SPC, data D. Nah, ini dia presentasi. Kita buat di sini dia menggunakan sensor suara. Kita buat folder sensor suara. Kita select folder. Kita next kan. Di sini kita membuat krematik. Jadi kita tidak usah membuat uh, PCB. Kita create. Kita lanjutkan do not create PCB layout karena kita hanya membuat skematiknya saja. Kita next, kita finishkan. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu terlebih dahulu komponen-komponen yang mau kita buat seperti Arduino Uno, Oke, kita simpan terlebih dahulu, baru sound sensor, selanjutnya itu kita masukkan komponen lainnya seperti lampu LED merah, dan baru kita masukkan juga lebih state-nya. Ini dia state. Nah, kita masukkan seperti biasa Arduino Uno,
sound sensor, kita rotasi dulu, kita rapikan. Lalu di sini LED merahnya, rotasi. Lalu nanti kita menggunakan logistate untuk bahwa saya nanti dia hidup hidup atau enggak sistem suaranya. Kan? Kita kasih. Nah, kita hubungkanlah pin yang ada di Arduino ini ke komponen yang ada. Nah, pin PB5SCK ini kita hubungkan ke lampu LED merah. Nah, kita kita akan membutuhkan ground juga. Kita buka terminals, kita ambil ground. Nah, setelah itu lampu LED merah ini kita hubungkan ke ground. Nah, nanti dari ground ini kita akan hubungkan ke pin GND yang ada pada sensor suara. Nah, nanti pin yang ada VCC ini akan kita hubungkan juga ke output. Kasih pin VCC ini kita hubungkan ke output. Selanjutnya itu pin PD7 atau pin AN1 ini kita hubungkan dia ke sensor suara. Kita hubungkan ke pin out yang ada di sensor suara. Ntar kita buktikan dulu. Listriknya kita buat di sini. Kita rotasi. Nah, pin yang ada di test pin sensor suara ini akan kita hubungkan ke logit stage. Yang dimana nantinya kalau kita klik logit stage-nya 1, maka nanti ada muncul suara. Oke, lalu kita buka Arduino, kita buat kita buka programnya. Yang sudah saya buat. Nah, ini codingan sensor suara. Kita compile dulu, kita jalankan terlebih dahulu. Ntar lagi dapat file. Boleh ini pasal tidak. Lihat. Nah, codingannya berhasil. Kita ambil program filenya. Program filenya. Pilih yang ada .hex-nya.
kita copy, kita masuk lagi ke Proteus, kita masukkan program filenya, kita pindahkan program codingan yang nggak ada di Arduino tadi ke Arduino, kita masukkan. Lalu sensor suara ini juga kita ambil program filenya. Nah, library ini itu saya simpan di database saya. Jadi saya buka Proteus Professional 2022, library, sini ada sound sensor. Nah, sound sensor, kita klik, kita open, kita klik OK. Nah, kita jalankan. Nah, berhasil. Pada saat kita klik satu, nanti dia lampunya ini akan juga merah. Nah, pada saat nol nanti lampunya, lampu yang pada di sini biru. Nah, kita sudah berhasil. Selanjutnya itu yang yang mau kita buat itu adalah yang kita cari itu eh benda-benda yang di sekitar. Nah, saya membuat rangkaian lampu otomatis taman. Terlebih dahulu kita buka Proteus. Seperti biasa kita buka file, new project. Di sini terserah teman-teman mau buat apa namanya. Otomatis kita nextkan create. Di sini kita tidak perlu buat PCB, jadi kita selanjutnya nextkan next finish. Nah, di sini yang perlu kita masukkan terlebih dulu komponennya seperti baterai, baterai, ada juga LDR. Ini adalah untuk lampu nanti saatnya kita gunakan nanti sensor LDR. Baru ada NPN, NPN, suka. Baru kita juga butuh relay, masukkan. Kita juga butuh resistor. Kita juga butuh komponen 1N4007 dioda. Setelah itu kita masukkan komponennya. Sini kita buat terlebih dahulu baterai, lalu kita masukkan LDR-nya, lalu kita masukkan seperti NPN, lalu ada relay, mari kita rapin terlebih dahulu. Sini kita menggunakan dua baterai.
tambahkan resistor. Sebelum kita hubungkan, nah di sini kita lupa memasukkan lampu. Lampu kita rotasi. Nah, kita akan menghubungkan setiap komponen-komponen. Nah, dari baterai kita akan hubungkan dia ke LDR, sensor LDR. Kita hubungkan juga dia ke resistor. Di resistor juga kita hubungkan juga dia ke LDR. Nanti dari resistor ini kita hubungkan juga ke NPN. Kita hubungkan dengan NPN. Lalu dari sini juga kita masuk, kita hubungkan dia ke resistor. Dan resistor juga akan kita hubungkan. Ini salah, warnanya salah, dari warnanya dulu. Nah, dari pen ini kita hubungkan sini. Lalu dari pen ini kita hubungkan ke transistor. Lalu dari hubungan transistor dan pen ini sini. Nah, dari resistor ini kita hubungkan dia ke satu N4007. Nah, di sini kita butuh satu lagi komponennya, resistor NPN. Bukan, hubungkan juga dia ke resistor NPN ini. Lalu resistor NPN ini kita hubungkan ke komponen 1N4007. Nah, lalu kita hubungkan dia ke nilai. Lalu kita dari baterai ini juga akan kita hubungkan dia ke relay. Kita hubungkan ke baterai, dari relay ini kita hubungkan ke baterai, dari lampu kita hubungkan ke baterai. Nah, ya coba kita jalankan. Nah, ketika ketika eh, tidak situasi malam atau lampu gelap, maka lampu otomatis taman ini akan menyala. Nah, ketika ada cahaya nanti yang masuk, cahaya dia akan mati juga. Karena lampu otomatis ini digunakan pada saat gelap gitu. Nah, lampunya hidup, berarti sensor LED-nya menyala. Nah, sekian dari presentasi saya tentang benda-benda di sekitar kita yang termasuk golongan transducer. Yang tadi itu adalah 3 contohnya, yang dimana
Contoh pertama itulah termometer digital, yang kedua itulah sensor suara, yang ketiga itu adalah lampu otomatis taman. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang.